Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2, program studi S2, Prodi FMIPA, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Indraprasta PGRI, akan mempresentasikan tugas aplikasi statistik, di mana tugasnya adalah membahas atau membedah salah satu contoh tesis dengan judul Pengaruh Kecerdasan Logik Matematik dan Waktu Belajar Terhadap Pemahaman Konsep Kimia, yang ditulis oleh Dewi Anggraini dengan tahun terbitnya adalah tahun 2020, di mana dosen pengampu adalah Dr. Sinta Dewi. Di mana tim kami sebagai kelompok 2 adalah Amalia Nur Fatihah, Asmida Yunita, Natasha Intan, Trivadia, Sri Hartati, Sri Ratri Lestari, Yahya Rahu, Jasa Tampu Bolon. Kami mulai presentasi ini dari bab 1 yang akan dibawakan oleh Ibu Asmida. Untuk Ibu Asmida dipersilahkan. Baik, saya akan bahas tentang bab 1 dengan pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Kualitas pendidikan dianggap penting karena sangat menentukan gerak laju pembangunan pendidikan nasional. Diharapkan mampu menghasilkan SDM berkemauan dan kemampuan untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus-menerus dan berkesinambungan. Lanjut, Bu. Oke. Langsung ke poin A. Baik, yang selanjutnya yang B, identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan hasil belajar siswa. 2, bagaimana karakteristik siswa yang menentukan keberhasilan pendidikan. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan belajar pada siswa SMK negeri. Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman konsep kimia dan dari dalam diri siswa. Lanjut, Bu. Yang kelima, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman konsep kimia dari luar diri siswa. Yang keenam, sejauh mana rendahnya pemahaman siswa terhadap konsep-konsep kimia. Yang ketujuh, bagaimanakah kondisi kecerdasan logik matematik siswa di Indonesia. Yang ke-8, apakah penyebab kekurangan tertarikan siswa terhadap mata pelajaran kimia? Yang ke-9, apakah penyebab kurangnya pemahaman konsep kimia yang dimiliki siswa? Yang ke-10, bagaimana kondisi waktu belajar di Indonesia pada saat ini? Yang ke-11, adakah pengaruh kecerdasan logik matematik terhadap pemahaman konsep kimia? Yang ke-12, adakah pengaruh waktu belajar terhadap pemahaman konsep kimia? Yang ke-13, yang terakhir, adakah pengaruh interaksi kecerdasan logik matematik dan waktu belajar terhadap pemahaman konsep kimia? Yang ke-D, kita langsung ke rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, adakah terdapat pengaruh kecerdasan logis matematis terhadap pemahaman konsep kimia siswa SMK negeri di Kota Depok? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh waktu belajar terhadap pemahaman konsep kimia siswa SMK negeri di Kota Depok? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh interaksi kecerdasan logik matematik dan waktu belajar terhadap pemahaman konsep kimia siswa SMK Negeri Depok. Oke, baik Ibu Asmida, terima kasih. Selanjutnya, bab 2 akan dibawakan oleh Pak Yahya. Dipersilahkan, Pak.
Baik, terima kasih Ibu. Ya, untuk bab 2 saya akan membahas tentang hipotesa yang dilakukan pada penelitian tesis ini. Oke. Sudah Ibu? Hipotesa, sebentar. Saya langsung ke hipotesa. Oke, sini Pak, silakan. Ya, baik. Untuk hipotesis penelitian yang digunakan pada saat ini adalah sesuai dengan rumusan masalah dan kerangka pikir yang dilandasi teori. Ini hipotesis dalam penelitian ini adalah pertama, terdapat pengaruh yang signifikan kecerdasan logik matematik terhadap pemahaman konsep kimia. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan waktu belajar terhadap pemahaman konsep kimia. Dan yang ketiga, ini adalah terdapat pengaruh interaksi yang signifikan kecerdasan logik matematik dan waktu belajar terhadap konsep kimia. Nah, dalam hal ini, pengaruh kecerdasan logik matematik A terhadap pemahaman konsep kimia Y, ini adalah hipotesisnya adalah HO terdapat pengaruh yang tidak signifikan kecerdasan logik matematik terhadap pemahaman konsep kimia. Sementara H1 adalah terdapat pengaruh yang signifikan mode 1 kecerdasan logik matematik terhadap pemahaman konsep kimia. Nah, yang kedua, ini adalah tentang HO-nya terdapat pengaruh yang tidak signifikan terhadap waktu ya kepada apa? Pemahaman konsep kimia. H1 adalah terhadap pengaruh yang signifikan belajar terhadap pemahaman konsep kimia. Dan yang terakhir, untuk yang ketiga adalah terdapat pengaruh interaksi matematik untuk HO-nya yang dalam waktu belajar terhadap pemahaman konsep kimia. Dan H1-nya terhadap pengaruh interaksi yang signifikan kecerdasan logik matematik dan waktu belajar terhadap pemahaman konsep kimia. Nah, secara umum, tesis penelitian di sini ada 3. Dan dari saya, diserahkan kembali kepada Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yahya. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian akan dibahas oleh Ibu Natasha. Dipersilakan Ibu Natasha. Baik, terima kasih. Bab 3, metode penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. 1. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Depok dan SMK Negeri 3 Depok. Di Depok terdapat 4 SMK negeri dengan bidang keahlian yang berbeda. Dipilih SMK Negeri 1 dan 3 karena terdapat bidang keahlian yang sama, yaitu teknologi, informasi, dan komunikasi. 2. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 2, tahun pelajaran 2019-2020, bulan Maret sampai dengan Juli 2020, dengan rincian sebagai berikut. Persetujuan judul, minggu ketiga bulan Maret, penulisan proposal minggu keempat bulan Maret sampai minggu pertama bulan April, penyusunan instrumen minggu kedua bulan April, uji coba instrumen minggu kedua bulan April, pengumpulan data minggu keempat dan minggu pertama pada bulan Mei, pengolahan data minggu kedua sampai minggu keempat bulan Mei, penulisan laporan minggu pertama sampai minggu ketiga bulan Juni, perkiraan sidang tesis minggu ketiga bulan Juni, revisi minggu keempat sampai 5 bulan Juni, hingga minggu pertama sampai minggu keempat bulan Juli. Selanjutnya B, metode dan desain metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan strategi yang diambil dalam pengambilan atau pengumpulan dan analisis data yang diperlukan untuk menjawab masalah-masalah yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini adalah penelitian ex post facto. Beni Ahmad tahun 2017 pada halaman 279
menyatakan penelitian ex post facto adalah penelitian casual komparatif karena berusaha mencari informasi tentang hubungan sebab akibat dalam peristiwa tertentu. Kita lanjut ke populasi dan sampel. Populasi dan sampel. Poin C. Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Menurut Sujana tahun 2004 halaman 6. Lanjut, Ibu. Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas 10 SMK Negeri di Kota Depok pada tahun ajaran 2019-2020 yang dibatasi pada siswa kelas 10 dengan program keahlian teknologi informasi dan komunikasi atau TIK SMK Negeri 1 dan 3 yang diberi pelajaran kimia berkisar 500 siswa. 2. Sampel. Menurut Supardi tahun 2013 pada bukunya halaman 26 menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Lanjut, Ibu. Untuk menghitung penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu, maka digunakan rumus Solvin, yakni sebagai berikut. N sama dengan N per 1 tambah N dikali E pangkat 2. Keterangan, N sama dengan jumlah sampel, N kapital sama dengan jumlah populasi, E pangkat 2 atau E kuadrat, sama yaitu taraf nyata atau batas kesalahan. Untuk menentukan jumlah sampel yang hendak dipilih, penulis harus menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10%. Karena dalam setiap melakukan penelitian tidak mungkin hasilnya sempurna 100%. Maka besar tingkat kesalahannya, maka semakin sedikit ukuran sampel tersebut. Jumlah populasi sebagai dasar perhitungan yang dilakukan peneliti adalah 500 orang dengan perhitungan seperti berikut. N sama dengan N per 1 tambah N kali E kuadrat, sehingga N sama dengan 500 per 1 tambah 500 kali 0,1 kuadrat, N sama dengan 500 per 1 tambah 500 kali 0,01. N sama dengan 500 per 1 tambah 5, N sama dengan 500 per 6. Maka N sama dengan 83,33. Apabila dibulatkan, maka besar sampel minimal dari 500 populasi pada margin of error 10% adalah 83. Berdasarkan perhitungan di atas, maka penulis memutuskan untuk mengambil sampel penelitian kelas 10 SMK Negeri 1 pada variabel waktu belajar pagi hari sebanyak 42 siswa, kecerdasan logik matematika tinggi 21 siswa, kecerdasan logik matematika rendah 21 siswa. Pada kelas 10 TKJ SMK Negeri 3, waktu belajar siang hari sebanyak 41 siswa, kecerdasan logik matematika tinggi 21 siswa, kecerdasan logik matematika rendah 20 siswa. Lanjut ya ke poin D, teknik pengumpulan data. Di dalam teknik pengumpulan data terdapat penelitian dalam variabel penelitian. Dalam hal ini dibedakan menjadi 3 variabel penelitian yang diantaranya adalah variabel kecerdasan logik matematik,
Variabel ini merupakan variabel bebas dan variabel treatment atau perlakuan A. Untuk memperoleh data tentang kecerdasan logik matematika, digunakan tes penalaran dengan skor menggunakan instrumen kecerdasan logika yang telah melalui pembakuan instrumen yaitu validitas, reliabilitas, dan tingkat kesukaran dengan jumlah 35 soal pilihan ganda. Siswa yang menjawab benar akan diberi skor 1 dan yang menjawab salah akan diberi skor 0. Variabel kedua yaitu waktu belajar. Variabel ini merupakan variabel bebas yang merupakan variabel atribut B dengan dua kategori yaitu waktu belajar pagi dan waktu belajar siang hari. Variabel ketiga yaitu pemahaman konsep kimia. Variabel ini merupakan terikat atau kriterium Y. Skor variabel kriteria diperoleh dengan menggunakan instrumen atau soal untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep kimia. Instrumen atau soal pemahaman konsep kimia pada materi polimer disesuaikan dengan kisi-kisi berdasarkan kurikulum 2013 revisi 2017 tahun pelajaran 2019-2020. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Tari. Baik, terima kasih Ibu Natasha. Berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Jasa. Dipersilahkan waktunya Pak Jasa. Baik, yang bagian E ya. Ya, silahkan dimulai Pak. Pembakuan atau pengembangan instrumen. Yang pertama, instrumen pengukuran kecerdasan logik matematik. Yang A, definisi konseptual. Kecerdasan logik matematik merupakan kemampuan seorang dalam menghitung, mengukur, menggunakan angka-angka, memecahkan soal-soal matematis, dan selanjutnya. Yang B, definisi operasional. Instrumen kecerdasan logik matematik adalah skor tentang kemampuan otak dalam menangani perhitungan secara matematik, pola, dan selanjutnya. Jadi yang operasional secara matematik dan yang di atas secara deduktif dan aturan logika. Next. Yang C, kisi-kisi instrumen tes kecerdasan logik matematika. Kisi-kisi ya atau bayangan maksudnya ya, kisi-kisinya ya untuk variabel kecerdasan logik matematik itu indikatornya siswa mampu berpikir secara induktif yang diberikan nomor butirnya 1, 2, 3, 4, 5. Tahapan berpikirnya adalah C2 atau pemahaman. Jumlah soalnya ada 5 dan itu bisa dilihat di tabel semua. Oke, next. Lalu yang D, kalibrasi instrumen. Sebelum digunakan untuk menjaring data penelitian atau digunakan pada subjek penelitian, instrumen tes kecerdasan logik matematika perlu dikalibrasi agar diketahui tingkat kehandalan instrumen. Validasi instrumen secara empirik dilakukan dengan menguji setiap butir pertanyaan dan reliabilitas instrumen tersebut. Pengujian dilakukan pada 35 orang responden anggota populasi, tetapi bukan calon anggota sampel. Next. Uji validitas. Ya, dia valid atau tidak validnya, itu adalah validitas. Ari Kunto menjelaskan dalam Hullman bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan. Ya, bisa diandalkan atau tidak, atau kesahihan ya suatu alat ukur atau instrumen ya pengujian. Pengujian validitas butir soal pilihan ganda menggunakan rumus korelasi poin biserial. Berarti ini rumus yang dipakai adalah T P bis sama dengan MP dikurang MT per ST dikali akar P per Q. Nah, next. Kriteria, oke. Nah, itu tabelnya. Nah, ini adalah
kita lihat di sini validitas instrumen kecerdasan logik matematika. Untuk yang kecerdasan logik matematikanya itu yang pertama valid, kesimpulannya ya. Lalu berdasarkan hasil perhitungan uji validitas di atas ditemukan 10 soal tidak valid karena tidak memenuhi persyaratan reliabilitas lebih besar dari R. Tabel butir soal tersebut adalah nomor 4, 11 yang seperti di atas ya, itu yang tidak valid ada 10. Lalu yang kedua, uji reliabilitas instrumen tes dihitung untuk mengetahui konsistensi hasil tes. Untuk menghitung reliabilitas perangkat tes ini digunakan rumus yang sesuai dengan bentuk tes pilihan ganda, yaitu rumus Kuder-Richardson. Next. Yaitu rumusnya yaitu ST sama dengan 1/N, N jumlah itemnya dikali akar N sigma X kuadrat dikurang sigma S dikurungkan lalu dikuadratkan. Nah, jadi itu rumus-rumus yang dipakai dalam statistika ini ya. Oke. Untuk menentukan reliabilitas perangkat soal tersebut sebagai berikut. Jika R hitungnya lebih besar sama dengan 0,6, maka instrumen tersebut reliable ya. Perhitungan reliabilitas dengan bantuan Microsoft Excel berikut adalah perhitungan uji reliabilitas. RTT sama dengan 25 per 25 kurang 1 dikali 30,68 dikurang 4,86 per bikin pernya panjang 30,68 berarti hasilnya 0,88 dengan Excel ya. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa TT sama dengan 0,88 ternyata lebih besar sama dengan dari 0,6 karena 0,88 itu lebih besar dari 0,6. Berarti instrumen tes kecerdasan logik matematika yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan memiliki reliabilitas tinggi, high reliability. Taraf kesukaran butir soal. Nah, untuk mengetahui tingkat kesukarannya memakai rumus P sama dengan B dibagi JS ya. Oke, next. Ya, P itu adalah indeks kesukaran. Nah, kemudian interpretasi indeks kesukaran soal mengacu pada pendapat Robert L. Trondike ya. Kalau dia indeks kesukarannya 0,00 sampai 0,3 berarti sukar. Kalau 0,31 sampai 0,70 berarti sedang. Dan tingkat kesukarannya mudah apabila 0,70 sampai 1. Nah, ini tentunya dengan menggunakan Microsoft Excel juga. Nah, kita lihat di sini kriterianya ya untuk kecerdasan logiknya sudah diberikan di tabelnya, nggak usah saya jelaskan semua. Next. Nah, yang keempat pengujian daya beda butir soal diberikan rumusnya PA sama dengan BA per JA. PB sama dengan BB ya, banyaknya siswa kelompok bawah yang menjawab benar, berarti BB itu bawah yang benar gitu ya, per JB ya. Nah, untuk D sama dengan PA kurang PB. Next. Purwanto mengelompokkan daya beda sebagai berikut. Jadi D lebih besar dari 0,00 dan lebih kecil sama dengan 0,20 itu dinyatakan buruk. Lalu D lebih besar dari 0,21 dan lebih kecil sama dengan 0,40 itu dinyatakan sedang. D lebih besar dari 0,41 dan lebih kecil sama dengan 0,70 dinyatakan baik. D lebih besar dari 0,71 dan lebih kecil sama dengan 1,00 dinyatakan baik sekali oleh Purwanto. Nah, ini semua untuk yang kecerdasan logik matematiknya. Nah, oke. Saya rasa bisa dilanjutkan. Instrumen pengukuran kecerdasan logik matematika, definisinya ada. Oke, sudah. Next. Nah, itu juga kisi-kisi instrumennya sama seperti yang di atas. Nah, itu lebih detail lagi. Kalibrasi instrumen.
sebelum digunakan, nah ini uji validitasnya. Ari Kunto menjelaskan, bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur. Oke, sudah. Ya, ini juga semua rumus-rumus yang bisa dipakai. Oke, saya lanjutkan kepada selanjutnya. Ini masih Pak, uji reliabilitas. Uji reliabilitas instrumen tes dihitung untuk mengetahui konsistensi hasil tes. Untuk menghitung reliabilitas perangkat tes ini digunakan rumus yang sesuai dengan tes blend ganda. Di sana RTT sama dengan N kurang 1 kali ST kuadrat kurang sigma PQ per ST kuadrat. Ya, ST itu adalah standar deviasi, ya, seperti yang rumus yang kita pakai di dalam statistik biasa, ya, dalam untuk anak-anak seper N kali akar, ya, N. Lalu selanjutnya, nah di situ bisa lihat hasil perhitungannya 0,95 uji reliabilitasnya. Nah, ternyata 0,95 lebih besar dari 0,60, berarti yang sedang diuji itu memiliki reliabilitas tinggi. Nah, kita lihat di situ yang kriteria sedang 0,69, nah bisa dapat dilihat di tabel. Oke, next. Ini sudah. Nah, ini rumus yang dipakai dalam analisis penelitian ini juga adalah mean, menghitung rata-rata, delta X dibagi dengan N, banyaknya data, kemudian median, rumus yang dipakai, ya. B Bisa dilihat tambah, aja Pak Jasa, rumus yang dipakai adalah seperti yang tertera di sini ya, bisa dibaca. Oke, saya teruskan dulu. Terus ada uji persyaratan analisis data, terus ada uji normalitas data, bisa dibaca juga. Oke, ya. Oke, dan semuanya sudah ada hasilnya ya, seperti hipotesis yang tadi dijelaskan oleh Pak Yahya, hipotesisnya. Oke, ini semuanya sudah. Uji homogenitas berikutnya dengan hipotesisnya seperti yang tertera di sini. Terus uji hipotesis penelitian juga, ya, dalam penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk menggunakan dua variabel bebas, maka pengujian hipotesis digunakan analisis varian ANAVA, dua arah. Jadi hal ini sesuai dengan dinyatakan Supardi, ya, analisis varian ANAVA dua jalur digunakan untuk penelitian eksperimen. Oke, ini tabel ANAVA-nya. Ini rangkuman ANAVA untuk uji hipotesisnya. Ya, terus ini adalah hitungan statistiknya untuk uji analisis ANAVA-nya. Ini hipotesisnya semuanya. Oke, hipotesis untuk statistiknya seperti yang tertulis di sini ya. Ini bisa dibaca, ada hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3. Kriteria pengujian pada taraf signifikan 0,005. Jika signifikan berarti lebih besar dari 0,05 terima HO. Ya, jika signifikan kurang dari 0,0 tolak HO. Oke, sekian. Berikutnya bab 4 dilanjutkan oleh Ibu Amelia. Poin-poinnya saja Ibu Amelia ya. Waktunya saya kasih waktu 5 menit. Baik Bu Tari, terima kasih. Untuk bab 4 ini akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasannya. Nah, di dalam deskripsi data penelitian ini, sebaran data disajikan
untuk mengetahui mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, modus atau nilai yang sering muncul, skor maksimal, dan standar deviasi atau simpangan baku dari masing-masing variabel. Jadi berdasarkan deskripsi data pada skripsi ini akan terlihat kondisi kecerdasan logik matematika, waktu belajar, dan pemahaman konsep kimia dari siswa dengan sampel penelitian yang berjumlah 83 orang sebagai berikut. Yang pertama, untuk kecerdasan logik matematika yang tinggi A1 dengan pemberian tes pilihan ganda sebanyak 43 butir pertanyaan. Dengan pengolahan data menggunakan SPSS, diketahui meannya 28,64, mediannya 27,50, modusnya 20, skor maksimalnya 43, skor minimumnya 7, standar deviasinya 9,4414. Dari deskripsi terlihat bahwa data memiliki rata-rata dan nilai tengah hampir sama, yaitu 28,64 dan 27,50. Ini berarti nilai pemahaman konsep kimia pada kelompok ini cukup representatif atau sampelnya dapat mewakili seluruh populasi. Berikut tabel distribusi dan gravitasi histogramnya dapat dilihat ya Bapak Ibu di layar. Didapat dalam A1 ini kecerdasan logik matematika yang tinggi memiliki persebaran cenderung normal. Yang kedua, untuk A2, kecerdasan logik matematika yang rendah dengan pemberian tes pilihan ganda yang sama dengan SPSS versi 20 juga, maka didapat meannya 21,30, mediannya 22,00, modusnya 25, skor maksimalnya 42, skor minimalnya 7, standar deviasinya 8,963. Nah, dari deskripsi data ini, maka rata-rata dan nilai tengahnya juga semuanya hampir sama. Maka dapat disimpulkan bahwa kelompok kecerdasan logik matematika kelompok rendah ini memiliki persebaran yang cenderung normal juga. Yang ketiga, untuk kelompok B, waktu belajar pagi hari dengan tes pilihan ganda yang sama juga didapat bahwa mean 28,19, mediannya 28,50, modusnya 25, skor maksimalnya 43, skor minimalnya 7, dan standar deviasinya 9,554. Nah, dari datanya juga diketahui nilai tengah dan rata-rata juga hampir sama, yaitu 28,50 dan 28,19. Nah, dapat disimpulkan bahwa skor pemahaman konsep kimia pada kelompok waktu belajar pagi memiliki sebaran yang cenderung normal. Yang keempat, ada untuk kelompok B2, yaitu waktu belajar siang hari. Dengan tes pilihan ganda yang sama juga dan dengan SPSS juga didapat bahwa meannya 21,53, mediannya 24, modusnya 25, skor maksimalnya 38, skor minimalnya 7, dan standar deviasinya 9,170. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa skor pemahaman konsep kecerdasan logik waktu belajar siang hari itu dapat disimpulkan juga memiliki sebaran yang cenderung normal. Untuk yang kelima, kelompok A1B1 yaitu kecerdasan logik MTK yang tinggi dan waktu belajar pada pagi hari. Didapat bahwa meannya 31, mediannya 35, modusnya 39, skor maksimal 43, skor minimalnya 7, standar deviasinya juga 10,354. Nah, bahwa disimpulkan juga bahwa memiliki sebaran yang cenderung normal. Oke, sudah ya, Ibu Amelia. Selebihnya untuk hasil dari tesis ini bisa dibaca karena sini sudah dirangkum oleh tim kami. Jadi kita bisa ambil contohnya atau kita baca berikutnya dari makalah yang sudah kita buat. Oke, sampai sini saja materi tentang pembahasan tesis mengenai ANAFA, penelitian ANAFA. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.